Kita langsung mulai aja ya Mbak sama Kakak. Halo everyone, apa kabar? Kembali lagi dengan kita. Saya Lola Cindra Joviana Dan saya Dwi Rahayu di Langit Senja Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang sangat populer di sekolah maupun di luar sekolah. Kira-kira siapa ya Kak? siapa ya? Tahu ya? Siapa sih? Siapa ya? Tahu? Oke, tidak usah menunggu lama daripada kalian kepo siapa yang datang di podcast kita kali ini. Kita sambut aja Ketua OSIS dan Wakil OSIS SMK Negeri 1 Wanarja. Hai Kak. Hai. Ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi Sayang. Jadi silakan perkenalkan diri kalian. Oke, hai guys, perkenalkan nama saya Andika Prasetyo selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 Wanarja. Dan saya Cahyani Anggisa Putri selaku Wakil Ketua OSIS SMK Negeri 1 Wanarja. Oke, udah pada kenal ya sama kakak-kakak. Ini manggilnya kakak atau mas apa mbak nih? Mas aja lah, Oke, jangan kakak mas. lah, Mas dan masih mbak. muda. Aduh, mas dan mbak cantik dan ganteng. Amin. Udah pada kenal kan kalian semua. Yang belum kenal awas loh. Ya, bisa lah kepoin dikit. Kita langsung mulai aja ya Mbak sama Kakak. Mas. Oke. Pertanyaan yang bikin semua orang kepo nih. OSIS itu apa sih? Kan, Mbak? Mbak, udah kayak tukang jamu ya Mbak. Iya. Ngobrol santai aja kok, nggak apa-apa. OSIS itu organisasi intrasekolah di mana organisasi OSIS itu membantu waka. Iya, untuk kayak memajukan SMK gitu kan. Terus juga OSIS juga sebagai organisasi yang menampung aspirasi warga sekolah gitu. Kendala yang kalian alami selama menjabat sebagai ketua OSIS apa sih? Periode baru kan kalian? Ya, periode baru. baru ya. Kendalanya apa sih? Banyak. Mungkin spill aja dikit-dikit ya. Boleh. Oke, pastinya itu waktu untuk membagi waktu nih. Kami sangat susah untuk membagi waktu antara organisasi dan belajar. Bukan susah untuk membagi waktu, cuman terkadang kita harus pinter-pinter membagi waktu lah. Memanage waktu ya. Memanage waktu karena ada saat dimana mungkin ketika kami pembelajaran, ketika kami ulangan, ditarik dispen sama bapak ibu guru, suruh ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengkoordinir anggota nih. Yang lumayan susah mengkoordinir anggota, apalagi kalau ada anggota bisa dibilang, tapi nggak enak bilangnya. Intinya yang Gak apa-apa. nggak manut ya. Yang lumayan nggak manut ketika kita mintain, bro piket sanggar ya, ini udah bagiannya, malah kabur. Bro sini ada kumpul nih buat bahas ini, malah kabur lagi nggak tahu kemana. Sampai ada waktu dimana ketika kita mau ngadain kumpul, terus ada anggota yang izin ke saya, izin besok nggak bisa ikut kumpul, besok ada kumpul eskul, misal eskul PMR. Iya. Saya langsung WA ke anak PMR, ke kakak-kakak kelasnya lah. Kak, sini diizinin kumpul OSIS. Saya sampai segitunya asli. Memprioritaskan yang Nah, penting dulu lah ya. penting dulu lah, karena kan eskul juga di bawah naungan OSIS. Kalau bisa ya izin, kalau nggak bisa saya izinin langsung ketua itunya, eskulnya. OSIS itu ketua semua atau ketua wakil? Kalau Sekarang itu gini, sekarang ada 3 sih.
ada Ketua 3. 1, 2, 3. Iya, ketua umum, ketua 1, ketua 2. Ketua umumnya kan ini. Oh, Andika. Ketua satunya saya. Yang ketua 2-nya itu Kak Ariel. Kak Ariel yang kemarin dijabat di tahun lalu itu sebagai bendahara. Oh, menjabat lagi sekarang. Ya, ketarik lagi. Oh, Tarik lagi. Program apa saja nih yang kalian sudah laksanakan sebagai ketua dan OSIS? Oke. Kayaknya banyak banget programnya ya. Iya. Banyak, cuman kan belum terselenggara semua, baru beberapa. Karena Yang kan udah baru- terselenggara sama yang belum. Oh, yang belum mau, banyak. yang mau. Oke. Mau ada spil nih. Iya, coming soon ya nggak? Mau nanti Dikit-dikit diserbu. lah. Nanti diserbu. Oke. Yang awal dulu nih. Hmm. Yang pertama tuh apa ya? Mading per minggu itu tuh setiap kelas 10 sama 11 nanti digilir waktunya buat bikin mading. Madingnya, temanya Temanya Beda nanti ya? iya dari OSIS sendiri. beda-beda gitu. Beda-beda. Per minggu beda tema sama per kelas juga. Terus tuh yang kedua tuh untuk pelatihan apel dari Sekbid 4. Sekbid 4 apa Sekbid 3 ya? 3. Dari Sekbid 3. Itu udah mulai jalan dari mulai awal menjabat kayaknya. Terus yang kemarin bulan Ramadan tuh aksi Dermawan Izawa sama Berkah Ramadan. Di situ tuh kegiatannya kita mengadakan bagi takjil di gratis dong. Ya kali bayar. Biaya. Di depan SMK Negeri 1 Wadarja. Sama itu juga menyangkut pautkan tadinya seluruh organisasi dan eskul, cuman ada beberapa yang gak hadir maksudnya eskulnya. Banyak dong. Iya banyak. Itu collab sama eskul sama organisasi kan. Collab. Cuman ada beberapa yang gak datang. Terus yang kemarin nih baru banget minggu kemarin hari Sabtu Zadetik Nizawa Olimpiade Matematik. Itu tuh kegiatan Olimpiade Matematik yang kami selenggarakan di aula dan kontestannya itu kelas 89 ya, SMP 87. 78 apa 89 89 Itu iya. iya Pulang yuk. Iya. kontestannya itu kelas 8 sama kelas 9 Oh. sekaligus apa ya mengenalkan lingkungan sekolah. Karena habis sesi 1 semua mengerjakan, kami ajak tur keliling sekolah. Habis itu kembali ke aula, hiburan sambil menunggu sesi selanjutnya. Banyak ya. Terus itu kalau misalkan Zadetik. Zadetik, Iya. nah itu ada berapa yang ikut sih sekolah ada berapa sekolah yang ikut Zadetik? Di setiap sekolah tuh ngirimin kan kita bilangnya di undangan tuh maksimal ngirim 2. Tapi ada yang ngirim lebih 4 dari ya? 2 gitu. Jadi kayak apa ya? Kita nggak tahu sekolah mana aja yang kedata. Tapi total kemarin siswanya 44. Gila ya, sekolah Lumayan. SMP udah pada ngirimin yang matematika Iya. gitu. Itu kontaknya kayaknya lu encer Ya, gitu. apalagi pas apa ya kegiatan itu tuh selesai, saya sempat nanya adik-adiknya tuh, Dek gimana kesannya? Wah menarik nih, pusing nggak? Enggak anjay, matematika nggak pusing. Ini. Mending tuh. Enggak, betul. Tapi emang sih kalau SMP itu lagi menggebu-gebunya kalau kayak olimpiade kayak gitu. Lomba-lomba pasti pada semangat lah gitu. Nah, terus kan kalian tuh suatu organisasi ya, OSIS itu organisasi. Nah, di dalamnya itu banyak orang yang anggota lebih dari 10, bisa berapa? 57. 57 tuh banyak banget. Nah, kalau misalkan nih kalian ada tanggal tertentu mau mengadakan event, ya itu bisa dibilang cukup besar, mencangkut nama baik sekolah lah bisa bilang gitulah ya. Nah, event itu kalau itu gimana caranya harus dilaksanakan. Nah, otomatis kalau mau ada event harus ada rapat. Nah, pasti pendapat anggota kalian tentang event itu kan beda-beda. Ya. Nah, cara kalian menyatukan pendapat anggota kalian buat jadiin satu tujuan agar event itu terlaksanakan tuh gimana sih?
Menurut saya sendiri pas emang bener sih pas rapat tuh banyak cekcoknya lah, simpang siur pendapat, maunya ini tapi jadinya ini itu pasti ada dong. Apalagi yang ngotot banget harusnya pakai pendapat ini, nggak boleh yang ini, itu pasti ada tuh. Nah cara gabunginnya itu menurut aku sendiri gini, gimana kalau kita lihat keadaan sekolah dulu, dimulai dari dana atau anggota, kesiapan dari kita nih gitu kan, yang lebih efisien dan lebih kayak mudah dijangkau sama kita tuh, yang mendekatinya itu pendapat yang mana nih. Nah di situ kita diambil pendapat yang benar-benar cocok deh buat keadaan di SMK gitu kan. Nah pas udah cocok, jadi mau nggak mau semua anggota tuh bener-bener harus pendapat ini gitu. Soalnya kita lihatnya keadaan SMK, kalau emang bener-bener pendapat bagus, tapi keadaan SMK tuh nggak memungkinkan, nggak mendukung gitu. Jadi kayak buat apa pendapat bagus tapi buat kita susah dijalanin. Mending yang sederhana tapi berjalan gitu. Kayak ya udahlah nanti anggota ngikut gitu. Jadi kalau enggak kita voting aja gitu kan. Dan lebih efisien kayak gitu sih. Serta kalau itu nyampein pendapat nggak langsung kami serakin, tapi kami juga konsul ke pembina dulu, mempertimbangkan. Ke pembina, Mister ini gimana baiknya, ada yang gini-gini pendapatnya gini-gini. Nanti dari pembina pasti udah itu yang terbaik tuh. Anggota-anggota juga pasti menyetujuinya, jadi itulah yang digunakan. Tapi saya tuh herannya kayak gini, ada saat dimana pas rapat saya memperbolehkan anggota buat nyampein pendapatnya. Cuman ada mungkin anggota yang nggak nyampein pendapatnya tapi dia punya mau menyampaikan, mungkin malu nih. Nanti abis rapat selesai udah pada bubar, malah nyalahinnya kenapa sih nggak gini aja. Kok tadi juga udah saya kasih kesempatan buat ngomong, kok kamu nggak ngomong gini. Nah, bumbunya kayak gitu, malah nanti ngerasanya paling bersalah, paling gak dianggap. Nanti malah ada konflik internal di dalam organisasi gini kayak gitu. Iya, yang itu paling aku takutin. Pahit sama manisnya dari organisasi atau SLU tuh ada pro kontra dari orang-orangnya gitu. Kadang yang bikin kita cekcok tuh malah dari lingkungan yang dalam. Malah dari dalam sendiri, dari luar. Dari dalam dulu. Malah orang dekat gitu. Ada pasti. Iya betul. Kita tadi udah bahas tentang OSIS itu apa, programnya, terus enaknya jadi OSIS, terus kendala jadi OSIS. Nah, kita banyak banget dapat ilmu nih dari Mas dan Mbak Andika dan Mbak Anggi. Gak kerasa ya udah di ujung acara nih. Iya nih. Semoga yang kita sampaikan selama ini, semoga kita yang sudah bertemu sekarang ini bisa mendapatkan ilmu dari kakak Mas dan Mbaknya gitu. Dan buat yang kamu atau kalian yang baru nonton podcast kami, selamat datang dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Langit Senja Podcast episode selanjutnya. Bye. Bye. Bye.